istirahat dan diisi dengan tawaf. Lalu 4 rakaat lagi diisi dengan tawaf sampai 4 kali tawaf. Ya, 4 sampai 4 kali 16 rakaat dan ditutup dengan 20. Ya, 20. Dan setelah sholat tarawih mereka sholat witir 3 rakaat 23. Itu yang dilakukan dulu di masa sahabat. Yang dilakukan di masa sahabat. Ya. Karena di Madinah nggak ada Ka'bah untuk tawaf, orang Madinah mengganti tawaf dengan tambahan beberapa rakaat. Jadi karena tawafnya tadi 4 kali, dikali 4, dikali 4, 16. Makanya orang Madinah di masa Utsman bin Affan salat tarawihnya itu 36 rakaat ditambah 3 witir. Di Indonesia nggak ada Ka'bah juga untuk tawaf, ya, dan nggak mungkin juga kita mau tambah 16 rakaat kayak orang Madinah, ya. Mudah-mudahan orang kabul semua kalau bertambah 16 rakaat digantilah dengan salawat, jadi itu sejarahnya ada salawat, bukan saya yang cerita, tapi ini ada di kitab Salatul Tarawih Aksar min Alfi Amin fil Masjidin Nabawi. Sejarah tarawih lebih dari 1000 tahun di Masjid Nabawi yang ditulis oleh Profesor Dr. Atiyah Salim, guru besar hadis di Masjid di Universitas Islam Madinah dan guru di Masjid Nabawi. Jadi dulu waktu saya kuliah di Madinah sering hadir di majelis ta'limnya, itu kursinya itu di tengah Masjid Nabawi. Nah itu yang akan buku sejarah tarawih selama lebih dari 1000 tahun di Masjid Nabawi. Jadi itu sejarahnya kenapa ada salawatan di kita, karena orang Mekah tawaf, orang Madinah nambah dengan rakaat, kita nggak mungkin nambah rakaat lagi, ya. 8 saja mungkin orang udah lama, gitu kan. Maka kita tambah dengan salawat. Makanya setiap selesai 2 rakaat salawat, selesai 2 rakaat salawat. Jadi itu ada bilangnya, gitu kan. Nah itulah ganti dari yang orang lakukan di Mekah. Jadi itu kenapa ada namanya tarawih, karena ada istirahatnya, dan istirahatnya diselingin dengan ibadah juga. Kalau orang Mekah menyelinginnya dengan tawaf, orang Madinah dengan nambah rakaat sholat, orang Indonesia nambahnya dengan salawat. Jadi itu sejarahnya salawat, ya. Jadi bukan ngarang-ngarang, bukan, itu dari masa sahabat sudah ada seperti itu. Kenapa? Karena Ramadan itu bulan yang istimewa. Harus dibedakan dengan bulan-bulan yang lain. Tidak ada yang lebih baik daripada bulan Ramadan. Dan ibadah di bulan Ramadan berlipat pahalanya. Dan Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah membatasi jumlah rakaat tarawih. Jadi nggak usah berdebat masalah tarawih mau 8, mau 20, mau 50, nggak masalah. Di masa Ali bin Abi Thalib sempat 50 rakaat. Di masa Ali bin Abi Thalib sempat 50 rakaat, itu diceritakan di kitab Sejarah Tarawih 1000 tahun di Masjid Nabawi. Sempat 50 rakaat ditambah 3. Insya Allah jamaah nakal siap-siap dengan 50 rakaat. Insya Allah, ya. Jadi itu di masa Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi gak pernah membatasi sama sekali. Hadis tentang salat tarawih umum sekali. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang beribadah di malam hari bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dihapuskan dosanya yang telah lalu. Jadi ibadah di bulan Ramadan itu berlipat pahalanya. Ibnu Abbas pernah mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, Allah tidak muliakan waktu melainkan pahala di dalamnya berlipat, ya. Dan dosa pun berlipat. Minimalisir dosa, karena dosa di bulan Ramadan lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Sebagaimana pahala lebih besar, usahakan banyakin pahala dan tinggalkan dosa. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis bersabda, kata Rasulullah, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ughliqat abwaabun niran wa sufidatis syayatin." Kalau datang Ramadan, dibuka pintu surga. Bukan berarti di bulan hari dibuka, tapi peluang masuk surganya besar. Karena di saat kita beribadah, pahalanya berlipat, sehingga pahala yang membawa kita masuk surga itu lebih besar.
lebih besar peluang masuk surganya. Wa ughliqat jindira wa aqulaqat abwabun niran. Dan pintu neraka ditutup, peluang masuk neraka kecil. Ya, peluang masuk neraka kecil. Kenapa? Karena tempat-tempat maksiat ditutup. Ya, kita juga lagi puasa. Jangankan bermaksiat, makan pun tidak. Jangankan berzina, dengan istri pun tidak dilakukan. Jadi gak mungkin kita berbuat maksiat. Wa sufidatus syayatin, setan dibelenggu. Setan dibelenggu itu maksudnya adalah setan sendiri bingung mau kepada umat Islam. Lo kenapa? Mau diajak dia makan halal, nggak mungkin makan halal saja tidak. Diajak dia berzina, nggak mungkin dengan istrinya pun tidak berhubungan suami istri. Jadi dia terbelenggu karena kita puasa. Bukan berarti setan nggak ada. Buktinya setan banyak di jalanan. Nanti setelah 5 hari, 6 hari udah mulai. Ya, setannya berkeliaran. Jadi bukannya setan terbelenggu, bukan. Kita yang membelenggunya dengan puasa. Sehingga dia nggak bisa lagi menggoda umat Islam. Karena mereka sendiri makan halal itu tidak. Bagaimana digoda dengan makan haram. Ya, berzina nggak mungkin. Karena dengan istri pun mereka tidak melakukannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan ibadah kita. Nggak usah berdebat masalah rekaan. Mau rekaan berapa? Kita ikut imam. Kata Rasulullah, man shalla ma'al imam hatta yansarif, kutibat lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai. Kapan imam selesai? Kita selesai. Maka dicatat dia sudah ibadah semalam penuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.